Martagi yang mahita. Dameni debatana sumurung sian sasudena roha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran munu. Di bagasan Kristus Yesus Tuhata. Amin. Shalom, amang dan inang yang terkasih dalam Yesus Kristus. Saya dan keluarga mengucapkan selamat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada saat ini kita bisa bertemu. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan kita hari lepas hari. Tiba saatnya kita mau mendengarkan sabda kebenaran akan firman-Nya, di mana akan memberikan arahan, tuntunan, memberikan kekuatan yang baru, semangat dan harapan yang baru untuk kita bisa menjalani proses kehidupan ini hari lepas hari. Mari amang dan inang yang terkasih, kita membuka firman Tuhan di dalam kitab Markus 16 ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-20. Markus 16 ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-20. Saya akan membacakan bagi kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya hari demi hari. Di hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini, tema kita saat ini adalah Tuhan Yesus naik ke surga, orang percaya memberitakan Injil. Baru saja kita membaca kitab Markus. Kitab Markus merupakan salah satu bagian Injil dari kitab Perjanjian Baru. Kitab ini terdiri dari 16 pasal. Adapun latar belakang dituliskannya Injil Markus. Di dalam Injil Markus ini menceritakan tentang kehidupan Yesus, di mana Yesus memberitakan Injil bersama para murid-muridnya. Selain itu, ia juga banyak melakukan tanda-tanda mujizat, dan ia banyak juga menyembuhkan orang-orang yang sakit dan menghibur orang-orang yang susah. Adapun tujuan dituliskannya Injil Markus supaya membuktikan dan memberitakan bahwa Yesuslah juru selamat dunia. Apa arti
arti hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, Amang dan Inang yang terkasih? Hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus artinya merupakan tanda atau bukti sejarah bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Ia hadir di tengah-tengah dunia, memberikan keselamatan penuh kepada umat manusia, di mana ia rela menderita, ia rela dicaci, ia rela disiksa, bahkan disalibkan demi untuk memberikan karya penebusan. Dan ketika kita sudah menerima karya penebusan Allah, Allah pun memberikan kuasa kepada orang-orang percaya untuk dapat memberitakan Injil ke seluruh dunia. Amang dan Inang yang terkasih, ketika Yesus bersama para murid-muridnya memberitakan Injil, sayangnya di tengah perjalanan, para murid-muridnya melihat guru yang mereka teladani dihina, dicaci, dimaki, bahkan disalibkan dan mati. Dan saat itu iman percaya murid-murid Yesus sangat terguncang. Mereka tercerai-berai satu dengan yang lain. Mereka kembali kepada aktivitas masing-masing. Dan yang lebih menyedihkan, mereka kehilangan seorang gembala yang baik. Tetapi itu hanya sementara waktu saja. Ketika Yesus bangkit selama 40 hari, ia pun berulang-ulang menampakkan diri kepada para murid-muridnya. Apa maksud Yesus menampakkan diri kepada para murid-muridnya? Yesus menampakkan diri setelah kebangkitannya selama 40 hari untuk menggali iman percaya murid-muridnya, supaya mereka tidak tergoyahkan lagi, supaya mereka tidak takut lagi. Itu menandakan supaya ada kembali semangat dan harapan yang baru untuk tetap mengikuti Yesus. Amang dan Inang yang terkasih, di hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus artinya kita sudah memperoleh kemenangan demi kemenangan. Ketika kita sudah memperoleh kemenangan, pastinya kita sudah berubah dan mendapatkan status yang baru. Dari warga dunia menjadi warga kerajaan Allah. Ketika kita sudah menjadi warga kerajaan Allah, ada satu tanggung jawab yang diberikan Allah kepada kita, yaitu supaya kita dapat memberitakan Injil kebenaran. Apa artinya memberitakan Injil dan kebenaran di tengah-tengah dunia? Memberitakan Injil bukanlah suatu perkara yang mudah. Pasti banyak tantangan, kesulitan yang harus kita hadapi. Tetapi ketika kita mengandalkan Kristus, semuanya itu bisa kita lewati bersama. Memberitakan Injil bukan hanya mendoakan orang lain, bukan hanya membaca Alkitab secara teologi, tetapi memberitakan Injil menjadi saksi Kristus. Apalagi di tengah-tengah situasi yang sangat sukar di masa COVID-19 ini, di mana kita terpanggil untuk dapat menguatkan sesama, di mana kita terpanggil untuk dapat memberikan kasih, memberikan kepedulian terhadap orang-orang di luar sana yang membutuhkan aliran kasih kita sebagai orang-orang percaya. Memberitakan Injil juga artinya memberikan kekuatan yang baru
memberikan harapan yang baru melalui perkataan-perkataan yang positif, melalui perkataan-perkataan yang membangun, bahkan melalui tindakan nyata, melalui tindakan kasih yang sudah diperintahkan Allah kepada kita. Itulah artinya memberitakan Injil yang sesungguhnya. Pertanyaannya saat ini, Amang dan Inang yang terkasih, apa arti hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga? Arti hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang pertama, bahwa hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga bukanlah dongeng belaka, tetapi benar-benar terjadi. Yang kedua, ketika Yesus hadir di tengah-tengah dunia ini, bukan saja memberikan keselamatan bagi kita, bukan saja memberikan keselamatan bagi manusia, tetapi memberikan tempat bagi orang-orang percaya. Yang ketiga, hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus artinya memberikan kuasa kepada orang-orang percaya untuk dapat memberitakan Injil. Ada pertolongan yang diberikan Tuhan melalui Roh Kudus untuk kita mampu memberitakan Injil yang sejati, untuk kita mampu memberitakan Injil Tuhan. Apakah kita mampu melakukan tugas dan tanggung jawab ini, Amang dan Inang? Memberitakan Injil bukanlah suatu pilihan. Memberitakan Injil merupakan suatu keharusan, merupakan tugas dan tanggung jawab yang harus kita jalankan sebagai anak-anak Allah. Kesimpulan daripada khotbah saya saat ini, ketika kita sudah menerima karya keselamatan, jangan pernah lagi ada kata keraguan-raguan di dalam hati kita. Ketika kita sudah menjadi warga kerajaan Allah, kita belajar, berusaha, berdoa, dan percaya untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diperintahkan Allah kepada kita masing-masing, pribadi lepas pribadi. Sekalipun kita mengalami masa-masa sukar saat ini, tetapi percayalah bahwa kita tidak pernah sendirian di tengah-tengah dunia ini. Yesus akan selalu menolong kita, memberikan keselamatan, bahkan memberikan kemenangan. Asalkan kita tetap teguh, asalkan kita memiliki iman percaya kepadanya. Andalkan Dia di dalam hidup kita masing-masing. Ketika kita mengandalkan Dia, percayalah, pada saat ini kita sudah memperoleh kemenangan. Dan hari-hari ke depan kita akan memperoleh mujizat yang luar biasa. Amin. Ya Bapa, terima kasih atas firman yang sudah kami dengar dan sudah kami baca. Biarlah firman itu tidak berlalu saja di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami telah merayakan hari kemenangan. Engkau telah memberikan keselamatan bagi kami. Engkau telah menebus kami ya Bapa. Ajar kami Tuhan untuk lagi mendekatkan diri di hadapan Tuhan. Terlebih khusus ya Tuhan, kami mau berdoa untuk Amang pimpinan kami, Amang Pucuk pimpinan kami, Amang Eporus, dan seluruh Amang Inang pendeta GKPA, baik di distrik 1, distrik 2, distrik 3, dan distrik 4. Berkati Tuhan pelayanan, berkati keluarga, cukupkan segala kebutuhan yang dibutuhkan. Berkati program seluruh GKPA kami Tuhan bisa berjalan dengan baik. Berkati juga Tuhan seluruh gereja GKPA kami ya Bapak. Terlebih khusus kami juga mau berdoa untuk GKPA kami yang terkasih, GKPA Bogor ya Tuhan. Berkati Tuhan
Amang Panlabutan kami, Amang Pendeta Victor Huta Barat. Berkati juga Amang Pendeta Harapan Nenggolan. Berkati juga Tuhan Amang Sintua GKPA Bogor. Mulai dari Amang Sintin Marpaung, Amang Sintua Haryanja, Amang Sintua Ivan Siregar ya Tuhan. Dan seluruh jemaat kami ya Bapa. Berkati di dalam pelayanan mereka, di dalam usaha pekerjaan dan rumah tangga mereka ya Tuhan. Kalau ada yang sakit ya Bapak, biarlah Tuhan yang menyembuhkan. Kalau ada yang hidup dalam kesedihan, biarlah Tuhan yang memberikan sukacita. Kami percaya Tuhan bahwa janji Tuhan iya dan amin. Apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami pikirkan, Tuhan sudah menyediakan bagi orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Berkati juga hamba Tuhan dalam keterbatasan, tambahkan hikmat supaya dapat menyampaikan kebenaran akan firman. Kami percaya Tuhan lewat keselamatan yang Kau berikan, kami memperoleh kemenangan yang luar biasa. Dan ajar kami untuk tetap mengandalkan Engkau Bapa, terutama di dalam masa yang sukar ini. Kami percaya Tuhan punya rencana yang terindah bagi kami setiap orang-orang percaya. Terima kasih ya Bapa, dengarkan doa dan permohonan kami. Hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.